Sudah? Oke, sudah ya Bapak Ibu ya. Sudah baru ketemu Bapak Ibu. Kembali saya screen tadi Bapak Ibu. Nah, yang ini ya. Sudah muncul yang ini Bapak Ibu? Kira-kira? Yang soal nomor 16. Nah, soal 16 yang di retaker ini yang dikirim kemarin, ini juga sama ya dengan soal yang di latihan UP yang kelima di nomor 18. Bedanya cuman yang di latihan 5 yang kita sudah bahas itu di TA ya, posisi P-nya di TA. Sementara yang di soal retaker ini posisi P-nya berada di TC Bapak Ibu, di pertengahan TC. Pada dasarnya sebenarnya sama posisinya, setengah juga. Kemudian yang membedakan itu adalah nilainya. Nilainya adalah panjang rusuknya adalah 6. Nah, ya, prosesnya sama Bapak Ibu. Pertama, ini saya coba cari dulu ini Bapak Ibu ya. Ini segitiganya segitiga sama sisi ya. Karena dia katanya bidang 4 beraturan, maka bidang 4 beraturan ini termuat ada 4 segitiga sama sisi yang kongruen Bapak Ibu ya. Nah, sehingga kalau kita cari ini masing-masing tingginya segitiga ini kita peroleh nilainya adalah 3/3 Bapak Ibu. Ya, prosesnya seperti ini. Akar dari 6 kuadrat dikurangi 3 kuadrat diperoleh nilainya adalah 3/3. Nah, dari ketiga perpotongan tinggi ini ya sesuai dengan sifatnya, maka CO itu panjangnya adalah 2/3 dari tinggi. Nah, sehingga kita peroleh panjang CO ini nilainya adalah 2/3. Nah, kemudian dari dapat CO kita cari TO, tinggi segitiga ini. Ya, tinggi segitiga ini kita pakai adalah 6 kuadrat dikurangi dengan 2/3 kuadrat sehingga diperoleh nilai TO-nya adalah 2/6. Nah, dari 2/6 baru kita bandingkan Bapak Ibu. Segitiga TOC ya, ini kalau sini saya ganti dengan TOC ya. Nah, ini saya bandingkan TOC dengan TPP aksen Bapak Ibu. Sorry. Jadi kalau sini saya buat kalau bukan A ya C CPP aksen segitiganya. Sehingga saya bandingkan antara PP aksen tinggi ini dengan tinggi TO ya. TO kita tadi dapat 2/6. Sisi miringnya di sini adalah 3 dan TC sisi miringnya 6. Sehingga saya dapatkan jarak P ke bidang ABC itu bernilai akar 6 Bapak Ibu. Nah, ini sama persis ya soalnya dengan latihan UP yang nomor 18 yang pernah saya bahas. Ini yang soal yang diretaker kemarin Bapak Ibu. Yang dikirim. Kira-kira yang soal seperti ini masih bisa ditanyakan dulu kira-kira sebelum saya geser Bapak Ibu ke soal yang lain. Halo Bapak Ibu? Aman Pak. Aman ya? Ya Pak. Nah, kalau aman saya geser lagi Bapak Ibu ya. Yang ini sudah. Nah, yang ini sudah dicobakan Bapak Ibu, yang nomor 19 ini. Sudah cobakan Bu Novis? Sudah? Sudah Pak. Nah, berapa ini ya, kalau saya baru sampai di sini Bapak Ibu. Saya baru saya amati tadi ya. Di sini panjangnya AB 9, AE-nya 15, maka panjang BE-nya ada dapat kita ya. Panjang BE-nya di sini ini bentar, AE-nya BE sini tuh ya, bukan AE. Tapi adalah BE. BE itu adalah AE kuadrat dikurangi dengan AB kuadrat sehingga dapatlah BE-nya 12. Nah, dari BE-nya 12 maka panjang CD-nya kita peroleh Bapak Ibu 6 ya, karena di sini 3, di sini juga 3. Nah, untuk memperoleh luas daerah yang diarsir berarti kan luas segitiga luas yang arsir itu nilainya sama dengan luas segitiga
ABE dikurangi dengan luas segitiga CDF. Nah, ini Bapak Ibu ya. Udah sampai di sini belum Bapak Ibu? Yang nomor 19 yang sudah dicobakan. Udah, Pak. Sudah. Nah, berapa nilainya Bu Novi? 40,5 dapatnya, Pak. Tingginya berapa yang di sini Bu? Tinggi segitiga CDF-nya. Tinggi segitiga 4,5. Dari setengah dari sini ya. 4,5, Pak, ya. Alasannya kenapa 4,5 Bu? Karena dia Dari kesebangunan. 7, apa dibagi 2 itu kan. Dibagi 2. Apakah saya pun tadi sempat berpikir kayak gini Bapak Ibu, karena dia merupakan apa? Merupakan segitiga siku-siku, apakah nanti dia membagi 2 ini Bapak Ibu? Kalau Atau saya ada dapatnya karena kesebangunan dia, Pak. kesebangunan? Ya. Bagaimana Pak Birius? Coba Pak Birius, kesebangunan. Itu kan misalkan ada titik antara C dengan D itu katakanlah misalkan itu O. Ya, ini kita dapat CD itu 6 nih panjangnya. Iya, maka nanti apanya itu, Pak? Tinggi. Misalkan kita buat kita dulu bandingkan titik. ya. Kita Iya, bandingkan kita ya berarti ya. Kita buat titik di tengah C dan D. Oke. Misalkan O. Misalkan ini ya, saya ambil tinggi Itu kalau ini ya. saya ya, Pak. Ya, kita boleh. Kita kan ini kan sharing Pak Birius. Iya. Nah, ini misalkan ya. Kayak gini ya. Nah, ini tingginya nih, tinggi segitiga dari CDF nih. Kalau saya tangkap dari Pak Peris berarti dia membandingkan. Berarti kita bandingkan antara tinggi ya, tinggi dengan alas ya. Nah, anggaplah betul, ini sebagai tingginya ini alas ya. Betul, Maka kalau kita saya ambil perbandingan. Saya buat perbandingannya. Sebentar, saya buat perbandingan berarti saya bandingkan berarti AB ya. Bentar, saya naikkan ke atas dulu. Ya, AB ya. Bisa buat perbandingannya, berarti tinggi ya. AB berbanding di sini FO ya, FF aksen ya, kita buat sini ya. Bentar, saya buat di sini F aksen. Nah, sebagai tingginya. Nanti ini saya buat FF aksen berbanding dengan alasnya adalah BE ya. Yang besar BE, di sini adalah CD. Nah, benar nggak nilainya berapa tadi Pak Peris? 4,5 ya Pak Peris ya? Halo Pak Peris? Iya Pak, 4,5 Pak, betul Pak. Coba ini saya tidak bisa kalau MTK itu harus kita buktikan kalau pakai kesebangunan. Jadi ya, karena kita berpatokan ke kesebangunan ya. Tadi AB kita ada 9 ya panjangnya. Nah, di sini kita ganti 9. Ini 9, EF-nya nggak tahu. BE kita ini tadi 12 ya tadi Bapak Ibu ya. 12 ini 6 ya. Nah, kalau dari 2 ini kalau kita kali silang ya. Ya. Berarti FF aksennya bernilai 45/12 ya. 54 Pak, 54. 54/12 ya. Ya. Oke, 54/12. Kita pakai konsep kesebangunan. Oke, ini sehingga kalau kita sederhanakan sama-sama bagi 9/2 ya. Oke, 9/2 atau 4,5. Nah, dari sini baru kita masukkan ke sini ya Bapak Ibu ya. Ini kita gantikan ke sini. Nah, ini segitiganya berarti setengah. Saya buat lagi. Setengah. Ini jadinya setengah. Kali 12. Kali berapa tadi, Bu? Setengah kali 12 kali 9 9 kali Pak. 12 Pak. 9 kali 12 ya. Kalau yang ini setengah berarti 4,5 kali 6 ya. Setengah kali 6 kali 4,5 Pak. Oke. 4,5. Nah, dari hasil sini kita peroleh nilainya ini
Biar bar- 4,5-nya ganti aja 9/2. Oh gitu. Oke, saya ganti, boleh. Supaya gampang Bu ya. Ininya. 9/2. Nah, ntar Bapak Ibu saya inikan lagi. Nah, ini pilih. Oke. Ini sama dengan ini nilainya 54. 4 dikurangi dengan 7/2. 27/2 ya. 27/2. Berarti 27/2 itu berarti berapa itu? 13,5. 13,40,5. Berarti nilainya ini ada nggak ada optionnya yang gitu gini Bu ya? Ada Pak. Apa? Soalnya di sini nggak ada optionnya nih Bu. Yang di saya ini, yang dikirimkan ke saya ini nggak ada optionnya. Ada Bu Marica ya? Ada Pak. Di Ibu ada optionnya atau bagaimana nih? Di saya nggak ada optionnya. Soalnya Awas ya Pak ya. Bu, file soal- dari mana? ya Bu, Ya Bu Marica dapat file dari mana? Share, kok ada optionnya? iya. Atau di soal yang ini ya? Ya Bu Marica ya? Halo, Bu Udah loh Pak, jangan dibahas. Lanjut. Kenapa? Kenapa? Bu Marica, kami minta filenya kalau ada. Ya gitu. Soalnya saya dikasih soalnya kayak Bukan gini, loh Bu, oret-oretan maksudnya ngitung sendiri. Jadi bukan maksudnya Katanya tuh. ada optionnya. Ya, katanya ada optionnya tadi. Ada Pak optionnya gitu tadi bilang. Iya, saya pun di sini nggak ada optionnya Bu, dapat Bu soalnya. iya, soalnya Bapak esai udah. Oke. Pak, opsinya yang A-nya 27, Pak. Yang B-nya 23,25. Yang C-nya 13,5. Yang D-nya 40,5. Yang ibu cari satu-satu ya? Enggak, ini optionnya Pak, option ABC-nya. Oh, ada ya. Coba Bu. A-nya berapa Bu? A-nya 27,5. 2,5. Terus 27, Pak. 27, pas. Ya. B 23,25. 0,25. C 13,5. Ya. D 40,5. Oke. E 20,25. 20,25. Nah, ini ada opsinya Bu ya. Kalau saya nggak ada Lagi Bu opsinya. filenya Bu. Nah kami minta filenya berarti. Ya Bu Eva ya. Saya nggak ada opsinya Bu Eva. Makanya Ya. Ibu itu nggak tahu soal dari mana tuh. Yang jelas saya dapat kirim seperti ini Bapak Bu ya soalnya. Soalnya Ya Bu, Bu soalnya Herlisa dari nanti Pak ya. Yudi Aku banyak cari kepotong-potong Pak ya. Iya, saya makanya bingung Bu. Ada soalnya lain Bu yang ditanyakan apa ya pemilihan soal, nanti yang ditanyakan berpasangan. Jadi nggak masuk. Ada soal seperti tadi, saya pun saya bingung mau cari soalnya Bu. Nanti saya perlihatkan Bapak Ibu ya. Kira-kira yang seperti ini oke Bapak Ibu ya, nggak ada masalah ya. Halo Bapak Ibu. hadir Pak. Nggak ada masalah Bapak Ibu ya, berarti ini yang ini ya. Iya Pak, Oke, aman. yang ini kira-kira yang ini aman 20 Aman juga Pak. aman ya. Ini dia dapat 9 kemasan ya Bapak Ibu ya. Dapat nggak 9 kemasan Bapak Ibu semua yang ini 20 ini? Ada yang lain nggak selain 9 kemasan? Sepertinya tidak ada Pak. Berarti betul ya 9 kemasan Bapak Ibu ya. Yang nomor 20 ini. Ya Pak. Ya, oke. Berarti nggak ada masalah yang nomor 20. Dan ini kemarin saya coba cari Bapak Ibu ya. Ini nggak sesuai ya Bapak Ibu. Soalnya kalau difaktorkan dia ini kalau pakai kuadrat kan. Ini kita skip dulu Bapak Ibu ya. Nanti saya coba carikan lagi nih solusinya bagaimana yang seperti yang seharusnya. Yang nomor 22 Bapak Ibu sudah cari. Ini juga pernah kita bahas. Yang nomor ini Bapak Ibu. Ini kuncinya KPK dibagi dengan FEB Bapak Ibu ya. Dibagi dulu, kemudian ini kebetulan
saya lihat hasilnya tidak merupakan bilang bulat, jadi saya ambil bilang bulatnya saja, yaitu 40. Kemudian kita cari faktor prima dari 40 ini. Mana faktor primanya adalah 2 pangkat 3 dengan 5. Maka dia ada dua angka ya, 2 bilangan. Sehingga banyak pasangannya adalah menjadi 2 per pangkat n. N ini diperoleh dari faktor primanya ini Bapak Ibu. Maka 2 pangkat 4 adalah 2 pangkat 2 adalah Itu KPK-nya 492, Pak. 492 ya, bukan 482 Bapak Ibu ya. Iya, soalnya itu 492. Nah, di sini tertulis 482 Bapak Ibu. Jadi saya bingung nih. Nih, 482. 492 berarti ini ya. Iya, hasilnya 41. Kalau berarti kalau 492 berarti soal ini pernah kita bahas Bapak Ibu. Sudah pernah kita bahas. Sama ya. Iya, Pak. Nah, berarti ini adalah 41, ini adalah cuma 1 ya. Faktor primanya cuma 1. Primanya tetap 41 ya. Nah, ini menjadi 2 pangkat 1. Ini hasilnya 2 bagi 2, maka terdapat 1 pasang Bapak Ibu. Jadi sini terusnya 482 Bapak Ibu, bukan 492. Di soal yang saya dapatkan gitu. Oke ya, untuk nomor 22 Bapak Ibu ya. Bisa ulangi lagi Pak, nomor 22 yang tadi. Yang mana Bu? Itu faktor primanya kan dapat 41 Ya, ya. faktor prima dari 41 berapa aja Bapak Ibu? Nah, coba Ibu cari. 41. 41 aja kan? Berarti kan ada 1 bilangan kan? Ya. Nah, sementara untuk mencari banyak pasangannya, ini konsepnya adalah 2 berpangkat banyak pasangan bilangan ini Bu. Bilang primanya, faktor primanya. Makanya konsepnya 2 itu tetap ya Pak ya? ya 2 Itu pangkat pasti 2 ya Pak ya? ya Bu. Itu pasti 2 ya berarti ya? Ini konsepnya 2 berpangkat n Bu. N itu menyatakan banyaknya faktor prima dari pembagi ini. Oh iya iya. Nah, jadi konsepnya ada 2 berpangkat n ya Bapak Ibu ya. Ini saya langsung aja tadi. Nah, Pak ini itu kalau faktor primanya ada 2 berarti 2 pangkat 2. Pak ya? Iya betul Bu. Nah, ini kebetulan faktor prima dari 41 itu adalah tetap 41 juga kan. Maka dia ada 1 bilangan gitu. Baginya tetap 2 ya Pak Yudi ya. Ditulis aja Pak 2 pangkat N. Oh gitu, boleh. Dia saya Biar nggak sebutkan ya, bingung. 2 berpangkat n Bapak Ibu ya. Sini saya sebut 2 berpangkat n. Nah, sama dengan ini n ini menyatakan ini Bapak Ibu ya, banyaknya faktor prima ini. Nah, sini. Kan itu dapat 1 itu dapat dari mana? Dibagi Pak? 2 Pak. Dari sini, Dapat Pak. dari mana Pak? Pembaginya Dapat Pak. di sini. Ya, Pak. Kalau di sini misalnya 43, itu gantinya sini 3 jadi N. Ya, kalau dia ada 3 faktor primanya Pak dari K dengan N, maka n ini sama dengan 3. Coba. Bisa Pak faktor prima dari 40. Ya Bu, nggak Angka yang lain coba apa ada nggak? angka yang ada soal yang lain. Apa lagi? Lain. Misalnya ini Bu, faktor primanya kita dapatkan misalnya berapa ya? Misalnya 40. Nah, 40 lah ya. Misalnya tadi kan 40 tuh, hasil ini 40 misalnya ya. Hasil bagi kita ini misalnya 40 lah. Misalnya ini 40 ya hasil baginya ya. Nah, kalau 40 itu angka primanya berapa aja Bapak Ibu? Berarti kan faktor primanya kan 2 dengan 3 kan? 2 dan 5 Pak. Ada 5 Pak. 2 dan 5, mohon maaf ya, 2 dengan 5 ya. Pak, dibuat di bawahnya aja Pak, jangan di sini Pak. Iya Pak. Buat di bawahnya. 2 pangkat 3. Dibuat contoh lain ya. Oh, iya, Pak. Berarti ini saya ganti ya. Oke, ganti nomor yang selanjutnya. Oke. Ini misalnya kita berapa Bu, yang bisa dibagi 40 Bapak Ibu? Misalnya kan nih, bagi 12 berapa? 40, berarti 480 ya? Iya, 480. Nah, ini bisa saya ganti 480. Berarti ini kan jadinya 480 kan? Iya. Nah, 480. Sehingga ini nilainya adalah 40 ya. Iya Pak. Nah, kita dari hasil faktor prima ini kita cari faktor primanya dari 40 atau berapa. Maka ini kan faktor primanya adalah 2 dan 5 kan gitu kan. Nah, di sini ada dua pasangan bilangan nih Bapak Ibu. Sehingga setelah kita dapatkan faktor primanya ada 2, masukkan di konsep ini. Sehingga di sini 2 jadinya pangkat 2. 2 pangkat 2. Hasilnya adalah 4. Nah, ini kenapa dibagi 2? Karena satu pasang itu kan ada 2 bilangan Bapak Ibu.
Ya, ini ya, 2 ini kenapa dibagi 2? Karena satu pasang tuh ada 2 bilangan. Maka dia harus dibagi 2. Nah, seperti itu maksudnya. Berarti Pak yang kita ini ada 4 bilangan Pak ya? Kan kita ada 2 pasang. Ini Bu, ini coba Ibu perhatikan. AB dan ini terbalik nih. AB dan BA itu sama. Nah, ini seharusnya AB dengan BA Bapak Bu. Di soal yang jelasnya di soal latihan berapa ya? Lupa saya. Latihan 5 ya. Bentar saya lihatkan Bapak Ibu ya. Yang lebih jelasnya soalnya tuh dilihat bentar saya lihatkan Bapak Ibu ya. Kalau nggak salah saya di latihan berapa ya? Pernah saya bahas juga kalau Bapak Ibu punya filenya ya, itu ada, bentar saya carikan dulu Bapak Ibu ya. 44 ya. Iya. Nah, soal nomor 44 Bapak Ibu di latihan 5. Bukan soal 45 Bapak Ibu ya. Soal nomor 45 di latihan UP 5. Nah, itu pernah saya paparkan. Nah, jadi artinya kita A, B dengan B, A ini dihitung 1 Bapak Ibu. Nah, ya, walaupun dia ini kuncinya di sini catatannya. Jadi kalau ketemu misalnya 1,5 dengan 5,1 itu dihitung 1 pasang. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana kalau soalnya diganti A, B tidak sama dengan B, A? Kalau tidak sama berarti dihitung 1 berarti Bu. Berarti ini sininya nggak dibagi nih. Ininya nggak dibagi. Berarti ini kalau ininya nggak sama ya. Oh, itu kalau dibagi hanya sama aja ya Pak ya? Ya, sama aja dia nih. Artinya tidak dibagi. Kalau ini kan kenapa dibagi 2? Kan ini kan dihitung 1 nih. A, B dengan B, A ini dihitung 1. Padahal ini kan dia ada 2 kan? Ada 2 pasang kan? A, B dengan B, A kan ada 2 pasang nih yang seharusnya. Karena di sini soal ini dikatakan A, B itu sama dengan B, A, maka ini dihitung 1 pasang Bapak Ibu. Pasangan yang sama gitu. Maka dia harus dibagi 2. Paham kira-kira Bapak Ibu ya? Dia ada embel-embel ininya. Nah, di sini ada embel-embel ininya. Maka kita harus bagi 2 gitu. Karena di sini A, B dengan B, A itu dihitung 1 pasang. Pak, ulang lagi Pak. Yang dimana bisa dibagi 2 itu Pak? Karena ini Bu, catatan bisa ini dibagi Bu. 2 tadi. Iya, ini karena catatan ini Bu. Karena A, B dengan B, A, B itu apa Pak? Ini pasangan dari ini, prima ini Bapak Ibu. Ya, itu kan Pasangan, ada 2 kan Pak faktor primanya. Ya, nanti kan ada ibaratnya ada pasangan nanti yang kita pasangkan itu antara faktor primanya itu antara A, B dengan B, A itu nilainya kalau di soal ini dinyatakan dia dihitung 1 pasang. Kalau tidak ada bahasa A, B sama dengan B, A, maka kita tidak perlu dibagi 2 nih Bapak Ibu. Berarti hasilnya 4 pasang Pak ya? Ya, ada 4 pasang dia. Terus yang di atas kan Pak faktor primanya cuma 1 kan? Tetap dibagi 2 Pak ya? Ya kan ini catatannya sama Bu, catatannya Bu. Nah, ini catatannya. Nah, ini ada keterangan yang dibuat gitu. Berarti walaupun kita dapat faktor primanya misal ada 3, tetap masih dibagi 2 ya Pak ya? Ya. Nah, 2 pangkat 3 kan 8 jadinya kan. 8 bagi 2 kan jadinya 4. 4. Gitu, seperti itu Bu maksudnya Bu. Jadi ada ini ibaratnya clue yang diberikan soalnya Bu, Bapak Bu. Ada angka yang lain Pak, coba mau coba. Angka berapa lagi gitu Pak? Ini KPK-nya 1980, 1010, FPB-nya 12. 12, berarti kalau 12 berarti kan 2 sama berarti Pak, 2 dengan 3. Tapi kalian berapa Pak tadi? 1980. 1980. 1980. Nah, coba kita cari apa? Ini catatannya sama nggak? Sama juga ya. Oke, kita tambah lagi Bapak Ibu ya. Yang ini, misalnya berapa KPK-nya Pak? 1980. 1980.
Ya. FEB-nya 12. tetap sama ya? Berarti ini kalau kita bagi berapa nih Bapak Ibu? 165. 165, Pak. 165. Oke, kalau 165 berapa faktor prima yang kita dapatkan? 3511. 3511. 3 5 berarti 11. Nah, 11 ada 3 Bapak ini faktor prima. Jadi ini kan jadinya 2 pangkat 3. Berarti 8. Dua pangkat 3 bagi 2 Pak ya? Dibagi 2. Ya, ini 8 jadinya. 8 bagi 2 kan dapat 4 pasang. 4 pasang. Jadi tergantung dari di sininya Bu, faktor prima yang kita dapatkan lagi. Berarti intinya Pak ya, kalau ada catatan aku. Ya, catatan ini ya, diperhatikan ya Bapak Ibu. Jadi hitung kan satu pasang katanya ya. Karena AB nilainya sama dengan BA katanya. Tapi kalau dikatakan tidak sama, berarti tidak perlu dibagi 2. Oke Bapak Ibu, kira-kira? Lanjut Pak. Oke. Lanjut, Nah, Pak. ini soalnya juga yang nomor 25 ini pun saya pikir ada apa ya? Kalau saya pikir Bapak Ibu, kalau saya baca ya, di sini katanya ada yang saya merah ini Bapak Ibu. Katanya sepasang ini suami istri mengundang 4 orang anak buahnya mungkin ya. Anak buahnya makan bersama di rumah. Mereka akan duduk mengelilingi meja makan yang berbentuk bundar. Suami istri itu selalu duduk bersebelahan dengan posisi duduk istri sebelah kiri suami ya. Ini adalah istilahnya clue-nya Bapak Ibu ya. Nah, kalau tidak ada dikatakan apa nih? Posisi duduk istri dikatakan tidak di sebelah kiri suami, berarti ada 2 alternatif Bapak Ibu. Bisa di sebelah kanan dia, bisa di sebelah kiri. Nah, kalau di soal ini dikatakan dia clue-nya sebentar Bapak Ibu ya. Ada tamu. Oke, Bapak Ibu ya, saya ulang lagi Bapak Ibu. Di soal nomor 25 ini, clue-nya yang saya merahkan ini Bapak Ibu ya. Suami istri itu selalu duduk bersebelahan dengan posisi duduk istrinya harus, kalau saya membacanya ya, harus di sebelah kiri suami. Artinya cuma satu siklus saja. Nah, kemudian katanya banyak susunan berbeda yang mungkin untuk mereka duduk. Nah, di sini karena dia mengelilingi meja bundar, maka ini termasuk ke dalam namanya permutasi siklis ya Bapak Ibu ya. Tadi jadi pakai kurapa-rapa. Ya, suami istri ini dihitung 1 Bapak Ibu. Ya, hitung 1 ditambahlah dengan 4 orang yang duduk di dalamnya. Nah, sehingga totalnya tadi ada 5 ya. Nah, kemudian kita pakai konsep siklis, jadinya permutasi 5 dikurang 1 faktorial. Ya, sehingga kita gantikan dapatlah 4 faktorial. 4 faktorial itu nilainya adalah 24 cara yang dapat dilakukan. Itu apabila si istri ini harus duduk di sebelah kiri suaminya Bapak Ibu. Kalau tidak ada syarat Pak? Nah, kalau tidak ada dikatakan posisi duduk istri ini di sebelah kiri suaminya, berarti ada 2 kemungkinan. Berarti dikali 2. 2 faktorial Pak ya? Ya, 2 dikali dengan P kurang permutasi 5 dikurang 1 faktorial tadi Bapak Ibu. Kenapa 2 kali? Karena bisa jadi istri ini duduknya di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Cuman posisinya tetap 4 faktorial dikali 2 faktorial Pak? Ya, dikali 2 langsung aja Bu, dikali 2. Oh. Nah, karena dia ada 2 kemungkinan, bisa di sebelah kiri duduknya atau di sebelah kanan suaminya. Nah, kalau di soal ini saya lihat 48 Pak. Ya 48. Kalau tidak ada dikatakan posisi duduk istri ini di sebelah kiri suami. Kalau tidak ada ini bahasa ini Bapak Ibu ya. Kalau tidak ada bahasa seperti ini, maka dia menjadi 48 cara. Oke Bapak Ibu. Mohon maaf Pak. Ya. Tadi itu 5 dari mana ya Pak?
5 itu dari Bu. Ini ada 4 orang yang diundang. Ya, 4 orang yang Suami istri diundang. ada 1. Suami istri itu dihitung 1. Jadi Oh, totalnya ada 5. Nah, karena dia menggunakan meja bundar, maka kita gunakan yang namanya permutasi siklis. Ya, karena konsep dari permutasi siklis itu adalah dia melingkar Bapak Ibu. Nah, maka kita gunakanlah yang namanya permutasi siklis. Oh, iya. Ya Bapak Ibu ya. Iya. Saya lagi saya ingatkan Bapak Ibu. Ini yang Bapak Ibu harus ingat ya. Clue yang ini. Kalau di soal ini, atau saya buat lagi satu lagi ya maunya ya. Iya Pak, nggak Iya, apa-apa. Nah, Boleh, satu lagi ya. Nah, Boleh Pak, boleh Pak. supaya membedakan Bapak Ibu ya. Nah, ini suami itu selalu ini tidak saya hilangkan Bapak Ibu. Nah, ini saya hilangkan. Jadi bahasanya cuman suami istri itu selalu duduk bersebelahan. Nah, maka ini jadinya 2 kali permutasi siklis. Nah, seperti ini dia. Nah, 2 kali. Nah, jadinya 48 cara. Jadi kita artinya ini bisa si istri di sebelah kanan suami atau di sebelah kiri suami duduknya. Jadi 2 alternatif dia. Nah, jadi ada 2 versi Bapak Ibu ya. Ini bahasa soalnya seperti itu. Berarti kalau tidak bersebelahan, Artinya bukan nggak bersebelahan Bapak Ibu. Di sini kan sudah ditetapkan langsung nih. Posisi istrinya harus di sebelah kiri suami katanya. Artinya posisi ini si istri ini nggak pernah berubah Bapak Ibu. Tetap di samping kiri suaminya, tidak bisa di samping kanan suaminya gitu. Tapi kalau dikatakan dia suami istri itu selalu duduk bersebelahan, bisa jadi istrinya di kanan atau di kiri. Nah, itu perbedaannya Bapak Ibu. Ya Pak, paham Pak. Nah, oke Bapak Ibu ya. Pak, Ya. kalau misalnya kedua-dua syaratnya nggak ada, itu apakah Berarti- permutasi lagi apa Tapi kombinasi ya? kalau itu biasanya Bu, ininya nggak ada syarat Bapak Ibu. Nggak ada syarat ini, Bu Ramadhaniar atau Bu Jamila. Ininya nggak ada syarat ini. Syarat ini nggak ada. Artinya, Iya, dua-duanya tak ada. ya artinya suami istrinya itu nggak ada gitu. Artinya dihitung individu semuanya. Misalnya ada 5 orang duduk di meja makan. 6 Gitu. faktorial gitu lah. 6 faktorial jadinya Faktorial Pak. berarti. Nah, kalau tidak ada suami istri ini artinya orangnya suami istri itu artinya masing-masing berdiri masing-masing, makanya jadinya 6 faktorial. Tetap dikurang 1 faktorial Pak ya. Ya tetap. Dikurang 1. Iya tetap dikurang 1 Bu. Itu konsep dari permutasi siklisnya Bapak Ibu. Oke bedanya Bapak Ibu ya. Jadi ini suami istri ini dihitung 1. Ya kalau di soal sebelumnya 3 orang Bapak Ibu. Anaknya di tengah-tengah. Ya. Itu Di- mohon maaf. Ya Bu Nia. Ya itu kan yang 26 ya Pak ya. Kalau suami istri selalu duduk bersebelahan. Jika kata-kata itu tidak ada berarti 6 gitu ya Pak. 6 faktor. Ya kalau tidak dikatakan suami istri Bapak Ibu. Oh ya. Nah, Iya. Makasih Pak. artinya dia tunggal gitu, individu dia. Ini kan syaratnya dia suami istri katanya kan. Oke Bapak Ibu, kira-kira ada yang lagi mau ditanyakan sebelum saya geser ke Lanjut dengan yang tadi itu Pak ya, Pak ya. Yang Ya, Bu, yang tadi Pak, yang sangatnya di tengah. ada anaknya di tengah itu Pak bagaimana Pak? itu ada di soal berapa Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu lihat di soal latihan berapa itu ya kemarin ya. Bisa Bapak Ibu cari nggak? Entar saya carikan dulu ya. Itu kemarin di soal latihan berapa ya? Entar saya carikan dulu Bapak Ibu. Latihan yang keempat ya kemarin ya. Ntar Bapak Ibu ya saya carikan dulu soalnya pernah saya bahas Bapak Ibu. Itu juga sama sebenarnya Bapak Ibu. Cuman bedanya ntar saya carikan dulu ya. Ada yang ketemu nggak Bapak Ibu? Berarti itu Pak sama konsepnya dengan yang suami istri tadi itu ya, yang Sama. bersebelahan. Ya, Yang sama, tidak mempatok harus sebelah kiri atau sebelah kanan ya. Ya. Yang
Oh iya 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 iya. Nah, kalau dikatakan dia harus sebelah kiri, berarti dia satu arah aja. Iya iya iya. Nah, tapi kalau dikatakan tidak dikatakan posisinya harus sebelah kiri, maka ada dua kemungkinan. Bisa di sebelah kiri dan bisa di sebelah kanan. Gitu, Pak. Itu soalnya yang sepasang keluarga muda ingin merayakan ulang tahun putrinya. Iya, betul. Itu soal UP berapa, Pak? Terima kasih, Pak. Itu nomor berapa tuh, Pak? Latihan UP berapa itu? Saya lihat di YouTube itu, Pak. Lihat di YouTube ya. Di sini saya pernah ini, Pak, bentar saya carikan dulu, Pak ya. Sepasang muda itu. Nomor latihan berapa ya kemarin ya? Sama, rumusnya sama, Pak. Pakai permutasi siklis juga. N Ya, kurang sama. 1 faktorial. Ya, sama, Kali. Pak. Sama, Ya. sama. Kali 2. Latihan berapa, Bapak Ibu? Ada yang ketemu nggak? Kemarin pernah saya paparkan, Bapak Ibu ya, yang soal seperti itu juga. Tapi saya lupa nih, yang minta di latihan berapanya. Pak Wahyu. Ya. Berarti kalau yang tiganya harus bersebelahan tetapi tidak diatur yang mana yang tengah, yang mana yang kiri kanan, itu Tapi berarti tiga. kalau soal yang sebelumnya, Ya? enggak, kalau yang sebelumnya anak itu harus diapit oleh kedua orang tuanya. Ya. Anaknya di antara mereka berdua. Ya, dia berada di antara mereka berdua katanya syaratnya. Tapi ayah dan ibunya tidak ada syarat, Pak. Ya, ayah dan ibunya bebas mau dia di kiri atau di kanan, maka dikali 2 juga, Bu, Bapak Ibu. Bisa ayahnya yang di kiri, bisa ibunya yang di kiri, kan gitu. Nah, itu kemarin yang kita bahas. Kalau masalah saya kemarin, Bapak Ibu. Nanti coba Bapak Ibu cek aja, Bapak Ibu, di latihan UP itu semua sudah saya bahas di situ. Yang ini maksudnya Pak Wahyu, misalkan ketiganya tidak diatur, siapa yang tengah, siapa yang di kiri kanan gitu, itu berarti dikali 3 ya permutasi siklisnya. Kalau tidak dikatakan ini, Bu, dikatakan apa ya, sebagai syarat ya. Tapi tetap harus bersebelahan, cuman ibu bapaknya bebas, anaknya bebas gitu, enggak harus Ya. anaknya di tengah. Nah, berarti dikali 3, ada 3 syarat, berarti ada 3 cara nanti yang dapat dilakukan. Bisa anaknya dulu, ya, anaknya di kiri, ya, bapak dia, mamanya, atau anaknya di tengah, atau anaknya di samping kiri, kan ada tiga cara yang dapat dilakukan nanti dikali 3 dia. Bukannya ada 6 ya, kalau yang kayak gitu. 3 nggak, Bu? Bisa dia di kiri, pertama kan di sebelah kanan. Anaknya kiri, terus ibunya tengah, ayahnya kanan. Terus diganti juga sama bapaknya di tengah, ibunya di kiri. Terus nanti kiri kanan ada 6 ya? ibunya gitu. 3 faktorial kan, Bu? Oh, ada 5. Ada 5 kayaknya. Bukannya satu keluarga itu dia satu paket gitu. Ya, itu tergantung syaratnya, Pak. Maksudnya contoh soalnya kayak gitu. Tiganya harus bersebelahan, tetapi tidak dituntut mana kanan, mana tengah gitu. Ya, dia ada syaratnya. Kalau dia yang keluarganya ada syaratnya dia. Ya, kalau nggak diatur kan, misalnya kan yang soal sebelumnya kan diatur tuh anaknya harus berada di tengah katanya. Di soal sebelumnya. Berarti kalau tidak diatur bukannya balik kayak contoh yang nomor 25 itu ya, Pak? Tapi katanya syaratnya harus bersebelahan gitu, Pak. Dia tidak diatur, tapi dia harus bersebelahan. Tapi, Iya, Pak. Nah, pasti itu pasti Contoh 26. Iya, pasti itu dikasih Tapi syarat. kan Pak. ada 3. Ya, biasanya itu kalau yang saya perhatikan soal-soal seperti itu biasanya dikasih syarat. Bisa jadi anaknya di tengah gitu kan. Misalkan kalau yang seperti tadi itu Pak Wahyu bagaimana? Dikali berapa permutasi siklisnya? Kalau dia tidak dia syaratnya bersebelahan berarti ya. Bersebelahan aja syaratnya. Tapi dia harus 3-3-nya bersebelahan gitu. Berarti kita ini, Bu, permutasi dulu yang 3 ini dulu, Bu. 3 cara dulu, 3 faktorial dulu. Kita syaratnya tadi ada 3 kan, tadi kan anak, bapak dengan mama kan. Iya, Itu dia kan harus bersebelahan. Berarti 3 faktorial dia. 3 faktorial itu kan ada 6 cara.
Iya, berarti dikali 6 ya. Dikali 6 ya. Permutasi Iya dasar. betul. Dikali 6 dia. Baik Pak Wahyu, terima kasih. Oke Bapak Ibu, kira-kira cukup? Kalau cukup saya geser lagi ke nomor 27. Sorry, Cukup, Pak. Nomor 28 ini kira-kira sudah paham? Bapak Ibu, yang nomor 28? Sama ini ya. Udah, Pak. Ada yang belum paham ini? Turunan berantai? Bisa dijelaskan Pak Wahyu? Oke. Ini kalau saya baca dari soal yang disampaikan ini, yang diketahui ini adalah rumus dari tinggi. Ini Bapak ya. Nah, yang ditanya adalah AT. AT itu adalah percepatan. Percepatan ketika T pi per 4. Nah, sesuai dengan konsep yang pernah saya berikan di latihan sebelumnya, ingat Bapak Ibu, kalau dia ditanyakan itu adalah percepatan, maka kita harus cari adalah turunan kedua. Kalau yang ditanya kecepatan, itu yang kita cari adalah turunan pertama. Nah, karena di sini yang ditanyanya adalah percepatan AT pada saat pi per 4, maka ini saya cari sampai turunan kedua. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini turunan pertamanya. Min sin kuadrat 2T ini, kalau saya cari turunan pertamanya menjadi min 4 sin 2T cos 2T. Kira-kira yang ini tahu nggak? Tahu nggak Bapak Ibu? Tahu, Pak. Tahu ya? Enggak, Pak. Nggak tahu? Bisa diuraikan, Pak. Iya. Nah, oke. Saya uraikan Bapak Ibu ya. Nah, ini saya uraikan lagi nih. Coba saya uraikan. Awalnya seperti ini Bapak Ibu. Ini sapu saya. Ini sapu dulu. Awalnya adalah min sin kuadrat 2T. Nah, pertama ini yang kuadrat ini dulu Bapak Ibu, yang Bapak Ibu turunkan. Kuadrat ini dulu. 2 diturunkan ke depan menjadi min 2. Bisa diikuti Bapak Ibu, 2 pangkat ini ya. Bisa. 2 pangkat ini saya turun ke depan menjadi min 2. Sin 2T-nya tetap. Nah. Ya. Sin 2T-nya tetap. Nah, kemudian yang kita turunkan adalah sin-nya. Turun dari sin apa Bapak Ibu? Min cos Pak. Min cos, masa min cos Pak? Cos. Turunannya kos. Cos 2T. Kan Min sin itu Pak. Cos. oh iya. Nah, ya, oke. Nah, setelah itu turun dari itu 2T apa Bapak Ibu? 2. Nah, 2-nya kita tarik ke depan sini. Min 4 sin T. Halo, ini mikrofon Bapak Ibu coba dikondisikan Bapak Ibu. Halo, Bapak Ibu. Halo Ibu, kondisikan dulu mic-nya Bu. Ya sudah Pak. Enggak, yang ini masih suaranya Pak. Iya Pak. Ini ya 2 Halo. Oke, kira-kira ada yang perlu bertanya dulu sampai di sini Bapak Ibu? Kenapa menjadi min 4 sin 2T cos 2T? Sudah, Pak. Nah, kemudian supaya kita gampang lagi menurunkan kedua, ini saya ubah lagi Bapak Ibu. Saya ubah menjadi seperti ini. Min 2, ini 4 itu saya pecah ya menjadi min 2 sin 2T cos 2T. Nah, ini nilainya akan sama dengan 2 Sin 2A itu ya, Pak? Ya, sin 2A, Pak. Sin 2A Bu Marice. Iya, Pak, iya. Nah, sin 2A. Karena di sini A-nya bernilai 2T, maka 2 kali 2 sehingga dapatlah min 2 sin 4T. Nah, inilah turunan ke pertamanya Bapak Ibu. Nah, setelah dapat turun pertama, kita turunkan lagi 1 kali lagi.
Nah, min sin 2T, min 2 sin 4T ini kita turunkan satu kali lagi menjadi min 8 cos 4T. Ya, kenapa min 8? Karena ini sin min 2 ini tetap ya. Sin turunannya adalah cos. Nah, cos 4T. Kemudian 4T turunnya adalah 4. Maka 4 kali min 2 adalah min 8. Min 8 cos 4T. Nah, setelah itu sudah dapat turunan kedua ini, gantikanlah T-nya dengan pi per 4. Nah, maka di sini saya buat H double aksen pi per 4 ya. Sama dengan min 8 kali cos 4 kali pi per 4. Sehingga dapatlah min 8 cos pi. Cos 180 itu nilainya adalah min 1 Bapak Ibu. Min 1 kali min 8 dapatlah nilainya 8. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini konsepnya yang harus diperhatikan. Kalau dia ditanya A itu disebut dengan percepatan di fisikanya Bapak Ibu ya. Nah, di konsep fisikanya disebut percepatan. Percepatan itu adalah akan sama dengan turunan kedua. Kalau kecepatan V atau V itu cukup sampai turunan pertama saja. Nah, ini Bapak Ibu yang untuk nomor 28. Silakan Bapak Ibu yang masih bingung mengenai nomor 28 ini yang mau bertanya. Iya, Assalamualaikum Pak Wahyu. Waalaikumsalam Bu Fitri. Ini yang saya mau tanyakan, yang baris ketiga sin 4T. 4T-nya itu dimulai dari 2T ya, kali 2 dikali 2. Nah, konsepnya ini Bu. Sin 2A. Nah, ini konsepnya ini. Sin 2A. A kita ini adalah 2T. Maka 2 kali 2T. Ya, sin 2A ini saya buatkan konsepnya ya. Sin 2A itu nilainya adalah 2 sin A. Bentar. 2 sin A cos A. Nah, ini Bapak Ibu. Ini bentuk identitasnya. Ya. Karena kita punya mana tadi? Kita punya 2 ini. Nah, ini Bapak Ibu. Minta sama Haura, kesana nih, jangan ganggu ibu belajar. Kesana sama Haura. Jangan marah-marah Bu. Kasihan. Bapaknya jaga dulu Bu. Matikan mic-nya Bu. Nah, jadi ini Bu ya. Jadi A kita itu adalah posisinya adalah 2T. Nah, maka di sini 2 kali A, berarti 2 kali 2T menjadi 4T. Gitu Bu. Bu Fitri. Iya Pak, makasih sudah paham. Nah, gitu Bu ya. Jadi ini namanya turun berantai Bapak Ibu ya. Turun berantai di turunan trigono. Jadi ini konsep identitas yang kita gunakan. Ya, supaya gunanya kenapa harus dirubah Pak? Karena supaya mempermudah Ibu untuk menurunkannya satu kali lagi Bapak Ibu. Kalau seperti ini kan ribet nih. Timbul lagi perkalian. Nah, maka kita harus sederhanakan Bapak Ibu ya. Nah, menjadi seperti ini. Oke Bapak Ibu. Pak Wahyu deh. Ya. Turunan trigonometrinya ini aja ya, apa ada yang lain lagi? Yang biasa digunakan palingan yasin dengan cos saja Bu Jamila. Boleh minta konsepnya Pak? Itu semua sudah ada Bu. Saya buatkan di latihan UP kita. Itu semua konsep saya buatkan semua Bu. Turunan trigono saya buatkan konsepnya. Rumus jumlah di situ. Coba Ibu buka di latihan. Pasti semua saya buatkan konsepnya. Iya. Makasih ya Pak. Coba Ibu buka-buka lagi Bu di latihan UP itu yang saya buatkan. Semua di latihan UP itu Bapak Ibu lengkap saya buatkan Bapak Ibu. Mulai dari konsep saya buatkan. Nah, ya bentuk-bentuk identitas saya buatkan kemarin. Oke Bapak Ibu ya. Nah, ini tadi yang saya bilang tadi Bapak Ibu, yang nomor 31 ini. Ini soalnya sepotong-sepotong. Ya. Katanya ini ada yang punya soal yang lengkap nggak Bapak Ibu? Yang soal yang seperti ini. Ini pasti dia ini kalau saya mengamati pertanyaannya adalah banyak cara yang dapat dilakukan untuk memilih soal. Nah, ini pertanyaannya seharusnya Bapak Ibu, yang kalau seperti ini. Kalau nggak salah saya dulu pernah juga berikan ya, kalau nggak salah di peluang. Kalau nggak salah Bapak Ibu ya. Kalau nggak salah sebentar saya lihatkan soalnya dulu tentang peluang.
yang nomor berapa ya waktu itu ya? Cara memilih. Ya. Pak Yudi, boleh interupsi sebentar? Ya, Bu Berje, silakan. Gini Pak, tadi kan tentang turunan ya. Ya. Nah, di soal-soal UP itu ada 2 Pak. Jadi saya kadang miskonsepsi yang ini. Kalau dia jawabnya turunan pakai soal yang seperti apa, yang integral seperti apa, itu mirip-mirip loh Pak. Bukan, kalau dia ini Bu, kalau dia berikan konsepnya V, kecepatan, dia mencari tinggi, ya karena dari kecepatan ke tinggi itu dia diintegralkan namanya Bapak Bu Rice. Ya. Nah, kalau dalam kasus ini yang diberikan adalah konsepnya H. H itu adalah konsep dari tinggi. Nah, dari tinggi kita harus untuk menentukan yang namanya kecepatan atau percepatan kita harus turunkan. Nah, seperti yang soal berapa ya kemarin ya yang ada dipaparkan juga kemarin yang salah saya setelah ditembakkan peluru itu pakai integral dia. Nah, ya ada Pak. Nah, itu Pak. Jadi saya kadang 2 itu antara turunan dan integral. Ya, karena di ketika itu Bu Marice diberikan itu adalah konsepnya V. Mana ya? Ah, ini Bu Marice, soal nomor 46. Ya, ini konsepnya kan V. Persamaannya, perhatikan. Ya. Makanya kalau dia ditanya tinggi untuk memperoleh tinggi, karena ini kan berhubungan dengan ketinggian nih, ya, berhubungan dengan ketinggian, maka kita harus integralkan. Integral. Nah, jadi dari kecepatan menuju ke tinggi kita harus integral, dari ketinggian ke kecepatan kita harus turunkan gitu, Bu Nece. Jarak. Jarak itu sama dengan ketinggian ya. Oke. Nah, itu seperti itu Bu Marice. Ya, terima kasih Pak. Ya. Sebentar Bapak Ibu ya, saya carikan dulu soal yang ini. Siapa yang masih nyimpan Bapak Ibu yang pernah saya sampaikan? Soalnya yang seperti ini, tapi dia yang ditanya banyaknya pemilihan soal yang dapat dilakukan. Saya lupa nih, saya cari dulu satu-satu Bapak Ibu ya. Soalnya itu nomor berapa? Bentar saya carikan dulu. Kalau nggak salah di peluang dulu Bapak Ibu ya. Kalau nggak salah saya ya. Waktu kita bahas tentang peluang ya. Ada nggak? Sebentar saya buat yang di peluang aturan latihan UP tentang turun aplikasi limit. Turunan limit materi geografi. Mana kemarin ya, lupa saya ini Bapak Ibu. Atau coba saya cek satu-satu Bapak Ibu ya. Pak Yudi. Ya. Kayaknya kita belum pernah bahas tentang peluang deh. Apa saya lupa ya? Ada Bu, saya bahas Bu. Kalau nggak salah waktu itu. Belajar peluang? Iya, sudah Bu. Waktu itu pernah saya bahas. Kita itu tuh sebenarnya Bu, setelah yang ini, setelah latihan UP itu saya paparkan per materi lagi Bu. Waktu itu saya pernah sampaikan latihan per materi. Ada waktu itu saya sampaikan seperti ini. Latihan UP tentang aturan sin, cos, dan trigono pernah saya buatkan. Ada latihan UP tentang fungsi komposisi dan fungsi inverse. Ada latihan UP tentang geometri transformasi, saya buatkan. Ada latihan UP tentang limit, ada latihan UP tentang turunan dan aplikasi turunan. Iya Pak, itu ada. Tapi kayaknya peluang belum deh Pak. Peluang belum ya? Iya Pak, peluang belum, kemarin tuh dibahas Saya soal sudah print yang semua kayaknya dikirim. Pak. Sudah saya print semua, nggak ada peluang belum Bapak. Enggak ada Bu ya? Nggak ada Pak peluang. Sebentar saya coba. Belum ya? Atau Kemarin rencananya iya peluang, tapi tidak sempat diajarkan Oke, Pak. oke. Berarti saya ambilkan satu soal peluang aja Bapak ya, yang mengarah ke tadi ya. Nah ya. Oke, saya carikan soalnya. Saya punya soal Bapak Ibu. Bentar, saya carikan dulu ya soalnya ya. Soal SMA. Peluang. Bentar Bapak Ibu, saya cari dulu ya soalnya. Yang soalnya yang sama pengertiannya Bapak Ibu ya dengan soal nomor berapa tadi di nomor 31 ini. Bentar Bapak Ibu, saya lagi proses buka.
Hari ini. Iya, insya Allah Pak Bu Emma ya, saya kirim Bu Emma. Kalau udah siap Bu Emma ya, saya kirim pembahasannya. Soalnya maaf Bapak Ibu ya, saya nanti coba 2 kali kirim ya. Karena kebetulan HP saya rusak kameranya, jadi saya harus kirim dulu ke Telegram, baru ke grup WA Bapak Ibu ya. Karena berhubung kamera saya, HP saya rusak Bapak Ibu, jadi nggak bisa langsung buka WA di laptop. Oke, Bu, sama-sama, Bu. Mana nih sebentar Bapak Ibu, saya carikan dulu soalnya. Mana nih? Pemilihan. Kombinasi. Nah, ini Bapak Ibu. Saya coba share screen Bapak Ibu ya. Bentar. Share screen lagi. Soal yang ini. Muncul Bapak Ibu di sana? Sudah muncul? Muncul Pak. Ya Pak, sudah. Soalnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau menurut saya seperti yang diletakkan itu soalnya seperti ini. Masuk soal itu, ya. Contohnya seperti ini. Seorang peserta ujian harus mengerjakan 6 dari 10 soal yang ada. Banyak cara yang peserta memilih soal ujian yang harus dikerjakan. Berarti kan artinya kombinasi 6 dari 10. Ya, 6 dari 10 Bu. Nah, ini ya. Kalau kita buatkan jawabannya, berarti ini kalau saya buatkan jawabannya, ini banyak modelnya Bapak Ibu ya. Model penyelesaiannya. Sebentar saya ini dulu ambil equation. Nah, kalau sini saya buatkan, kalau dia ini langsung memilih, mana ini kok hilang? Lampu besar ya. Saya cari yang ini. Nah, di sini saya buat nah, ya. Kalau saya buatkan ininya equation-nya, jawabannya adalah kombinasi C2 ya. Nah, kombinasi 6 dari 10 Bapak Ibu ya. Nah, 6 dari 10. Karena kita memilih 6 dari 10 soal yang ada. Nah, kalau ini kalau kita jabarkan jadinya 10 faktorial dibagi dengan 10 dikurang 4 faktorial dengan 6 faktorial. Nah, ini Ibu carilah ini berapa nilainya. Kalau kita jabarkan ini 10.9.8.7.6 faktorial dibagi dengan 4.3.2.1 dikali 210. 6-nya itu enggak ada, Pak. Ya, 6-nya ini, Pak. Ini. Nah, ini kan 12 ya. 4 dengan 3, 8 habis. 210 ya. Nah, 210 cara. Nah, ini yang pertama. Kalau tidak ada syarat. Ya. Nah, ini beda Bu ya. Ini dia tidak ada syarat. Beda dengan yang kedua ini. Nah, ini dia ada syarat. Ya. 6 juga, tapi syaratnya soal nomor 2 dan 3 wajib dikerjakan. Nah, ini beda Bu ya. Beda tadi nih. Nah, saya buat lagi di sini. Tadi katanya dia juga mengerjakan 6. Tapi soal nomor 2 dengan 3 sudah wajib dikerjakan. Maka sisanya ada berapa? 4 ya. Berarti sini jadinya kombinasi 4 dari 8. 4 dari
Ya, 4 dari 8 nih. Kenapa 4 dari 8? Karena nomor 2 dan 3 wajib dikerjakan. Maka pemilihannya tinggal 4 dari 8 soal. Nah, sehingga di sini jadinya 8 faktorial. Bilang pula. 8 faktorial. Di bawahnya 4 faktorial ya. 4 faktorial dengan 4 faktorial. Nah, ini saya ganti 4 faktorial, ini juga 4 faktorial. 4 maka ini ditambah 5.6. Nah, ini Bapak Ibu. 10, Pak. Nah, ini pendapatnya ada Pak Wahyu. Iya, Bu. Izin, Pak. Ya, silakan. Kalau saya tidak salah itu bukannya C6 dan 4 ya. Karena yang wajib dikerjakan itu hanya 6 bukan 8, Pak. Maksudnya Pak, ulangi. Itu kan C8 dan 4, kombinasi 4 dan 8. Iya, betul. Sebenarnya bukannya 6 ya, Pak? Enggak, Pak. 6 tuh wajib dikerjakan. Dia harus mengerjakan 6 soal. Iya, dia wajib tuh 6 soal harus mengerjakan. 2 sudah dikerjakan dia, wajib dikerjakan dia. Ya, 4 berarti lagi. kita Sisa 4 betul. lagi. Iya, berarti kita 4 dari 6. Bukan, 4 dari sisanya, Pak. Iya, 4 dari sisa. Sudah benar, 4 dari 8. 4 dari 8 yang ada. Menjadi pilihan. Nah, Iya. 10 kurang 2. nah, karena 10 dikurang 2 kan 8 soal lagi yang dapat dipilih. Sementara 4 lagi nih yang harus dikerjakan lagi. 4 soal bebas, soalnya nomor berapa aja bebas dia pilih. Gitu, Pak. Harus memilih 4 dari 8 soal yang tersisa ya, Pak? Iya, betul, Bu. Nah, sisanya kan ada 4. Kenapa ada 4? Karena nomor 2 dan 3 wajib dikerjakan. Nggak boleh, ini syaratnya. Nah, ini syaratnya tadi. Syaratnya tadi ini harus dikerjakan, nomor 2 dan 3 ini. Beda dengan yang di atas nih, Bapak Ibu ya. Kalau ini dia acak langsung. Kalau ini ada syaratnya. Syaratnya nomor 2 dan 3 harus dikerjakan. Maka ada sisa lagi 4. Dari 8 yang tersedia. Ini berapa nih Bapak Ibu? Belum saya cari ini. Berapa nilainya ini? Ini habis, ini 6 habis, ini 2. Berarti 35 kali 2 70 ya? 70, Pak. Nah, 70 cara. Itu bedanya Pak. Siapa tadi? Mohon maaf Pak. Yang bertanya. Iya, Pak. Ya. Paham Pak ya? Kira Pak ya? Iya, Pak. Nah, itu bedanya Pak. Coba kita lihat soal yang lain. Ada soal. Nah, itu bedanya Pak. Kalau kita memilih ada syaratnya. Ini seperti tadi ya, ada syaratnya. Ini syaratnya. Mana lagi? Ada syaratnya nggak yang ini? Bentar, kita cari soal yang lain Pak. Nah, seperti ini Pak. Nah, ini juga sama nih. Coba Bapak cari. Jika soal nomor 358 harus dikerjakan, nah, coba kira-kira berapa jawabannya nih Bapak Ibu? Nomor 23 ini. Yang ini. Ayo dicoba Bapak Ibu. Saya juga mau coba nih, jawabannya berapa gitu. Kan Bapak Ibu juga coba Bapak Ibu ya. Berarti 3, 5. 21, Pak, 21. Berapa? 21. Ada yang lain? Iya, 21, Pak. 21, Pak. Berarti 21. 5. Nah, 21. Dapat 21 semua Bapak Ibu? 21, Pak. 21, Pak. Nah, 21 ya. Nah, ini. Kombinasi 5 dari 7. Ya, 5 dari 7. Karena nomor 358 ini wajib dikerjakan. Maka sisanya ada 5. Iya. Nah, soal kurang 3 soal berarti 7 soal. Berarti kombinasi 3 dari kombinasi 5 dari 7. Kombinasi 5 dari 7. Seperti itu Bapak Ibu. Oke ya, kira-kira Bapak Ibu paham? Ya, Pak. Nah, ini ya. Ini kalau maksud dari maksud dari mana soal tadi nih, soal retaker. Nah, maksud dari yang ini Bapak Ibu ya.
Nah, ini dia arahnya ke situ nih. Dari Pak Imran menarik nggak tahu nih soalnya seperti apa ini Bapak Ibu. Nah, kalau yang separuhnya lagi nih, ini adalah hubungannya ke atas tadi Bapak Ibu. Ke apa? Siklis, Pak. Siklis tadi. Nah, makanya buat bingung nih, separuhnya lain lagi nih soalnya. Ica, ada soal yang lengkap ini nggak Bu Ica? Bu Marice lah yang lengkap. Bu Erlisa. Ya, nanti ya Bu, ku cari ya. Nah, Tadi ada dikirim deh sama Bu Mariana kalau nggak salah itu di grup Pak. di grup yang mana Bu? Soal lengkapnya Pak. Iya, ya. Pak Imran memberikan soal pilihan ganda kepada siswanya sebagai berikut. Banyaknya cara 3 pasang suami istri duduk pada kursi berjejer dengan syarat pasangan suami istri duduk berdekatan adalah sama juga Bu. Soalnya sama kayak gitu. Hubungan Nggak nyambung soalnya. Nggak nyambung Pak. Ada soal yang benar pasti. Ya, soal ini pasti yang mengarah ke tadi Bu. Kalau menurut saya ya, soal yang ini Mengarah ke kombinasi. ya mengarah ke sana tadi. Kalau ini mengarah ke siklis. Nah, kalau yang ini Mungkin maksudnya itu yang banyaknya cara 3 pasang itu maksudnya soal pilihan ganda yang dikasih ke siswanya kira-kira Pak. nggak ada hubungannya Bu. Kok ini soal pilihan ganda nih banyak ini nggak nyambung Bu. Bagi saya nggak sinkron gitu. Ya, Pak, Bu Ica punya soal nyambungnya Pak. Ya Bu. Bu Ica yang punya soal nyambungnya. Bu Erlisa kan ini Bu, saya lagi tempat saudara. Nanti ya, aku carikan ya. Ada, nanti aku carikan ya Bu. Nah, jadi ini pasti nih Bapak Ibu ya ke soal yang tadi. Kalau menurut saya ya, karena ini nggak nyambung dia. Di sini dia bercerita pertama tentang soal pilihan ganda. Nah, tiba-tiba banyaknya cara 3 pasang suami istri duduk berjejer. Kalau ini atau bisa juga ya, bisa nggak ini? Soalnya bunyinya itu Pak. Iya, yang tadi banyaknya cara 3 pasang suami istri duduk berjejer dengan syarat pasang suami istri tadi berdekatan. Berarti dia 3 tempat ya. Itu maksudnya ya. Atau bagaimana Bapak Ibu? Kalau saya mengartikan Tapi ini Pak, konsepnya ini kalau saya persis yang saya punya Pak Wahyudi tadi, yang nomor 2 Pak. Iya, kalau saya maksudnya ya seperti itu. Ini arahnya ke soal tadi atau mungkin soalnya ini Pak Ember memberikan soal pilihan ganda kepada siswanya. Kemudian mungkin bunyi soalnya bunyi apa ya? Bunyi soal pertanyaan yang diberikan soalnya apa kepada siswa ini. Itu maksudnya ya mungkin ya. Kalau menurut saya Pak, mungkin ini soal pengecoh Pak. Ya soalnya kalau yang seperti ini biasanya gitu. Karena soalnya nggak nyambung memang Pak. Enggak Pak, kayaknya yang ketikan yang di share Bapak ini kayaknya 2 soal, yang banyaknya cara itu di bawah. Yang Pak Imran itu lain lagi Pak, memang beda. Memang 2 soal. Kalau Mungkin itu soalnya Pak, cuman tanda petiknya hilang gitu. Iya makanya. Kan bawahnya pilihan ganda udah. Iya, atau model kayak gini ya modelnya ya. Nah. Ya gitu Pak. Nah. Mungkin Pak artinya Pak Ibrani memberikan soal pilihan ganda, bunyi soal pilihan gandanya seperti ini ya. Itu mungkin ya soalnya. Tapi nggak mungkin lah istrinya dibawa ke sekolah. Ini soal Bu, ini soal. Makanya itu, ini soal yang tidak tepat diberikan ke siswa. Iya, makanya tadi saya ya. Di soal itu nampaknya ditanyakan yang tidak baik. Yang tidak baik yang mana nih Bu? Paling tidak apa namanya? Distraktor. Ini sambungannya. Kalau ngikutin soal yang ada di grup itu, gitu Pak, distraktor yang paling tidak berfungsi dengan baik adalah dari tambahan ini. Oh, tambahan soalnya gitu Bu? Oh, berarti kan pilihan gandanya nggak mungkin ini kalau seandainya ada distraktor gitu kan. Distraktor pengecoh ya Pak? Pengecoh ya betul. Oh gini ya Pak, itu kan memang soalnya mungkin banyaknya 3 pasang suami istri duduk pada kursi berjejer dengan syarat suami istri berdekatan. Iya, kalau seperti itu soalnya masuk Bu, bisa. Itu kan 1 Pak. Ah. Terus 3 cara berarti kan kombinasi 2 dari 3 gitu ya?
Satu dari Enggak. tiga. Permutasi siklik. Berjejer, kalau berjejer enggak, Bu? Berarti dia biasa aja dia. Tidak melingkar di situ, Bu. Enggak melingkar dia nih. Atau itu dalam cara Nah, tapi dia syaratnya katanya pasangan suaminya harus berdekatan. Berarti dia suami istri itu hitung satu gitu. berarti kan kombinasi satu dari tiga gitu ya? Ya, tiga dari berapa ya? Satu. Misalnya ada pasangan pertama, pasangan kedua, pasangan ketiga. Nah, itu yang pertama caranya kan. Nah, bisa juga misalnya seperti ini, Bu, maksudnya P1 urutannya ya, bisa P2. Nah, ini pertama. Tadi kan berjejer nih. Nah, dengan syarat katanya harus berdekatan. Nah, ini kan pasangan satu pasang, dua pasang, tiga pasang, gitu. Nah, bisa jadi yang keduanya bisa jadi yang P2, bisa jadi P1, P3 kan. Maaf Pak, halo Pak, maaf Pak. Ya. Jadi sambungan Pak Imran itu Pak masih ada sambungannya sedikit Pak. Yang ditanyakan itu distraktor yang paling tidak berfungsi dengan baik adalah setelah ini. Distraktor. Ya, yang paling tidak berfungsi dengan baik. Ini ya. Iya. Oh, gini. Makanya pun soalnya terpotong-potong, makanya jadi bingung jadinya kan. Nah, yang paling tidak berfungsi dengan baik. Ya, menurut saya satu cara. Ini. Iya Pak. Nggak mungkin satu cara dia. Pasti lebih dari satu cara kan. Karena dia ini punya tiga pasang. Nah, kalau saya lebih cenderung ke satu cara nih, nggak mungkin dia satu cara. Iya. Nah, Distraktornya Pak. karena distraktor ini ya. Oh, pengecohnya. Nah, pengecohnya. Kalau 12 cara ini bisa jadi, karena kan tiga pasang ini, ya 3 pasang itu kan ada 6 orang, karena dia ada satu pasang itu ada 2 orang, berarti kan bisa jadi 12. Ya kan? Bisa jadi juga 6, berarti 2 kali 3 kan 6. Nah, berarti yang tidak mungkin tuh bisa jadi 1. Makanya itu Bapak Ibu. Jadi saya pun tadi membacanya ini tadi, kalau soalnya ke sini pasti arahnya ke peluang. Nah, gitu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu ya. Iya Pak. Nah, kemudian yang ini juga sama Bapak Ibu ya. Ini persis sama yang pernah kita bahas. Iya Pak. Masih ingat ya Bapak Ibu? Ini tinggal dihitung mundur aja Bapak Ibu ya. Pasti yang pakai manual ya Pak? Ya, saya pakai manual ini. Tahun 2000 1 juta, berarti dia tahun 90. Itu kan setiap 10 tahun dia berkurang setengahnya. Nah, ini pernah ya. Banyak yang kongruen terhadap 5 mod 7 yang atas. Yang mana Pak? Yang sebelumnya itu Pak, nomor 30. Iya, ini belum saya bahas Pak. Nah. Ini Bapak Ibu ya, ini sama nih dengan yang sebelumnya. Ini pun sama. Ya, yang pernah ini saya udah pernah bahas di atas. Ini masih bisa nih Bapak Ibu? Masih ingat ini? Jelaskan Pak. Jelaskan. Bahas Pak. Bahas, oke. Saya bahas. Sudah 2 kali kerja masih salah Pak. Kenapa? Ini kan sama seperti ini Bu. Tambah ya. Penjumlahan akhirnya Pak. Nah, 30 tambah 45 atau 45 tambah 30 ya. Sama. Nah, ini. Apa konsepnya nih Bapak Ibu? Sin kos. Kurang sin. Kos, tapi dia kurang ya. Ya. Kurang sin. Kos 30. Bentar, saya buat kos dulu. Kurang sin. Ini kos 45 Bapak Ibu ya. Ini sin 30. 45. Nah, tinggal digantikan ini.
cos 30 itu nilainya 1/2 akar 3. Akar 3. saya dengan kita sambil yang equation Hasilnya setengah akar 6 bukan Pak Yudi? coba belum saya cari dulu Bu. Kemarin pernah kita bahas kak itu Bu? Kalau nggak salah kalau dulu tuh tapi dibalik sin 75 cos 75 tapi dijadiin cos kalau nggak salah. Oh gitu, sebentar kita coba cari dulu berarti ya. Kita saja ambil equation sebentar. Mana itu? Nah, di sini. Ini berarti ini jadinya cos 30 itu adalah setengah akar 3. Setengah akar 3 dikali setengah akar 2 ya. 2 ya Pak. Setengah 2 kemudian dikurang 1/2 kali 1/2 akar 2. Setengah akar 2. Berarti ini jadinya 1/4 akar 6 ya. 1/4 akar 6 kurang 1/4 akar 2. Nah, 1/4 akar 6 kurang 1/4 akar 2. Kalau kita keluarkan 1/4-nya jadinya 1/4 akar akar 6 dikurang ke 2 ya. Akar 6 kurang akar 2. Ya. Nah, ini kalau kita keluarkan apa itu ya? Ini jadinya 6 dikurang akar 2. Adik pecah. Ini Bapak Ibu ya nilainya. Nilai cos 75. Begitu juga dengan sin. Ini sama ya. Jadi ini jadinya sin 30 tambah 45. sama nih. Berarti sin cos kosin ya. Sin cos kosin tetap penyebut. Cos ditambah Kosin. Nah, ini sin 30 ini 45. 45. Nah, ini kalau saya gantikan ini ya sebentar. Sin 30 itu setengah, ini setengah akar 2 cos Tambah Pak, ditambah. ya. Tambah Pak, tambah. Ingat. Akar 3 ya. Akar 3. Ya. Dikali 1/2 akar 2. 2 akar 2. Makanya jadi 1/4 akar 2 ditambah akar 6. Nah, maka ini jadinya Tambah ya. akar 2 tambah akar 6. Ini Bapak Ibu. Yang penting ingat ininya urutannya ini ya. Sin cos kosin kalau dia tambah, kalau sin kalau dia kurang berarti kurang juga. Kalau cos dibalik dia. Kalau cos urutannya cos kosin sin, kalau ditambah dia dikurang, kalau dikurang dia ditambah. Itu ya urut yang Ibu harus ingat. Pak itu coba kurang ya. Yang mana? Oke Bapak Ibu yang ini, yang penting ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ya, Pak. Kalau cos berarti urutannya cos sin. Kalau sin cos sin. Nah itu tanda berarti dia kalau sin menyesuaikan. Kalau cos dibalik tandanya. Ini pernah kita bahas Bapak Ibu. Hasil akhirnya Pak, cos 75 kurang sin 75 dikurang Pak. Ini masih ada soalnya ya? Masih ada Pak, cos 75 dikurang sin 75. Berarti cos 75 kurang sin 75. Oh masih ada lanjutannya. Saya kira ada habis tadi Bu. Nah jadi ini tinggal dikurangnya Bapak Ibu. Jadi ini satu soal. Satu soal Bu. Nah ini kita kurangi. Nah ini jadinya bentar, saya kurangi. Kalau kita kurangi cos 75 dikurang ini ya.
Seperempat. Coba diperhatikan Bapak Ibu. Ini 1/4 akar 6, berarti dikurang 1/4 akar 6, habis ya. Nah, berarti 1/4 akar 12. Berarti dia ini min 1/4 akar 2 dikurang min 1/4 akar 2, berarti 1/4 setengah akar 2. Min setengah akar 2 ya. Ya, min setengah akar 2. Nah, min setengah akar 2. Saya kira tadi udah habis soalnya, Bu. Rupanya masih ada sambungan soal kita. Nah, ini setengah ya. Karena 1/4 tambah 1/4. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Karena ada sambungan soalnya. Tadi soalnya cuman cos 75 dan sin 75 aja. Setengah. Ya, Bu. Halo? 2. Apa, Bu? Kalau pakai rumus itu aman ya Pak? Kalau pakai rumus yang apa namanya itu lagi? Yang sin tambah sin sama dengan 2 sin setengah dari jumlahnya itu kan sama ya? Maksudnya seperti apa? Coba ulangi Pak. Enggak kurang jelas Pak soalnya. Apa selisih kalau tidak salah kalau tidak salah. Dia yang dirubah ke kos. Ya nanti saya itu kos dikurangi kos sama dengan dari 2 setengah dari dijabarkan ini dijabarkan langsung dikurang gitu. Apa ya? Itu maksudnya Pak ya? Apa ya? Lupa lagi saya. Min 1/2 dari mana, Pak? Min 1/2 ini Bu, 1/4 ini Bu. 1/4 min 1/4 akar 2 dikurang 1/4 akar 2. Berarti kan 2/4 kan? Jadi Nah, kalau 1/4 akar 6 dikurang 1/4 akar 6 kan habis. Habis dia. 1/4 akar 2 min kurang. Pak Wahyu izin. Iya, Bu. Untuk yang Bapak tadi yang soal 75 dikurangi 5 mungkin Pak. Ya, Bu. Coba ulangi. Sin 75 dikurangi sin 165. Soal baru. Ya. Soal baru. Sin 75 dikurangi tadi sin 165. 165. Itu Pak. Sin 165 ini sama dengan sin berapa ya? 15 ya? Itu pakai yang 2 cos setengah A tambah B sin setengah A kurang B itu misalkan. Nah, ini kalau kita misalkan pun sama nih Bu. Sin 165 ini akan sama dengan sin 15. Bentar. Nah, dalam kasus ini Bu, boleh juga buat seperti ini. Dikurangi dengan sin 65 itu kan sama dengan sin 15. Nah, jadi Ibu cari sin 15, nilai sin 15 berapa gitu? 45 kurang 30. Ya, 45 dikurang 30, berarti gunakanlah sin kurang. Nah, gitu Bu. Kenapa dia sama dengan sin 15? Karena ini kan sin di koran kedua tuh dengan di koran pertama kan nilainya sama-sama positif ya. Jadi nggak ngaruh. Nilai sin 165 ini akan sama dengan sin 180 dikurangi dengan 100, atau juga boleh seperti ini Bu. Pak itu kan bisa langsung pakai rumus yang sin A kurang sin B itu sama dengan 2 cos setengah A tambah B sin setengah bisa. A kurang B. Bisa yang pakai 2 sin A dikurang sin B. Boleh. Bisa. Ya, makasih. Bisa itu. Pakai sin kurang ya. Sin A pakai sin A kurang sin B. Berarti ini pakai 2 sin 2 cos, Pak. Cos kurang ya. Ya, kurang cos ya. Cos setengah A tambah B sin setengah A kurang B. Nah,
Bisa langsung Pak kan, jadi nggak usah cari. Cos, ya boleh. Sin setengah A kurang B. Nah ini. Rumusnya ini yang bikin lupa Pak. Ya ini. Yang membedakan cuma ini Bu. Kalau dikurung seperti ini dia. Kalau dikurung, kalau dia terpisah maka dia pakai 2 depan 2 cos. Kalau dia ditambah berarti 2 sin cos. Nah, yang depannya ditambah, ini belakangnya dikurang. Oke, Bu, siapa tadi yang bertanya? Lupa saya. Iya, Pak. Terima kasih. Berarti pakai konsep yang seperti soal nomor 35 juga bisa ya, Pak ya. Tadi sin 15 ya. Ya. Cuma caranya agak Bisa juga, Bu. Ibu pecah dulu sin 15 kalian dijabarkan. Sama hasilnya, Bu, pasti sama. Iya, iya. Terima kasih, Pak. Ya, boleh. Oke, Bapak Ibu, kira-kira ada yang bertanya lagi? Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan dulu Bapak Ibu ya. Ini apa perlu saya share sekarang atau nanti dulu Bapak Ibu? Nanti Pak nunggu selesai. Iya, bagusnya nunggu selesai dulu. Harapan saya Bapak Ibu ya, nanti kalau bisa soal-soal UP yang saya pernah berikan itu coba dilihat kembali. Nanti yang masih belum paham, Bapak Ibu bisa tanyakan ulang Bapak Ibu ya. Yang masih lengkap tolong di-share kembali nah soal-soalnya. Ya. Restart. Nah, kalau yang belum itu kalau dilihatin UP-nya sudah ada 7, Bu. PA sudah di-share lagi tadi kayaknya sama Bu Rosiana ya. Ada di grup. Pak Yudi kalau bahas nanti yang modulo ya Pak Yudi. Insya Allah Bu, insya Allah. Oke Bapak Ibu ya. Kalau tidak ada lagi saya cukupkan dulu sore ini. Terima kasih banyak yang sudah bergabung. Ada satu lagi boleh Bu? Masih ada waktu nggak Bapak Ibu? Pak Yudi, permisi Pak Yudi. Iya Bu. Masih ada waktu nggak Bapak Ibu? Coba satu lagi yang saya lupa tadi mau. Masih ada Pak. Masih Pak. Masih. Ya, oke. sampai malam Pak. Enggak, jangan. Ini Bu, ini ada tadi malam saya coba bukan berdebatkan sih. Ada sedikit miss sama yang siapa ya? Pak Rahmat ya. Yang nggak pernah gabung ya Bapak Ibu ya. Pak, saya lupa nggak tahu. Bapak itu ngisi kemarin. Saya lihat ada sedikit miss terjadinya. Soalnya yang ini Ya, Bu, Pak. yang polinomial yang ini. Nah, ini soal yang di-share Bapak Ibu itu, Bapak itu. Cuman yang saya perhatikan ini seharusnya nilainya 0, bukannya -3. Enggak sih. Nah, makanya ini ada soalnya yang sama saya berikan, soalnya sama Bapak Ibu. Misalnya seperti ini Bapak Ibu. Ya, ada polinom berderajat 3 dibagi dengan ini, sisanya ini. Dibagi dengan ini, sisanya adalah ini. Ya. Nah, untuk memperoleh polinomialnya kita, pertama yang saya ambil adalah pembagi pertama Bapak Ibu. Ini pembagi pertamanya, yaitu X kuadrat tambah X kurang 2. Nah, dari pembagi pertama ini saya faktorkan dulu. Sehingga dapatlah faktornya adalah 1 dengan -2. Nah, setelah dapat 1 dengan -2, saya cari sisanya masing-masing. Nah, dari ini saya perolehlah sisanya 1 dengan -5. Nah, kemudian untuk mencari kita polinomialnya, kita pakai pembagi yang kedua ini Bapak Ibu. Nah, ini dia. Ya, pembagi yang kedua dikali dengan hasil baginya ditambah dengan sisa. Maka di sini saya misalkan hasil baginya adalah AX tambah B. Ya. Ini saya misalkan ini. Kemudian pembaginya tadi adalah X kuadrat ditambah X kurang 3, ini dia. Sisa X kurang 3. Nah, ini. Nah, kemudian ini saya gantikan Bapak Ibu untuk P-nya 1 sehingga dapatlah ini persamaan pertamanya. Ya. Kemudian untuk P-2 ini sebagai persamaan kedua. Nah, kemudian saya eliminasi nih. Untuk mendapatkan A dan B-nya, dapatlah A-nya 1, B-nya -2. Kemudian saya gantikan lagi, kembalikan ke ini, ke konsep yang ini. Ya, ke konsep yang ini.
Sehingga kita perolehlah yang namanya polinomialnya Bapak Ibu. Ini polinomialnya. Nah, seperti itu maksud dari Pak siapa ya, lupa saya yang kemarin yang pernah isi. Maksudnya betul arahnya ke sini, cuman ada sedikit kesalahan dalam ini Bapak Ibu. Dalam pengoperasian ini. Ini seharusnya nilainya 0. Bukan -3 Bapak Ibu ya. Karena ini satu kesatuan dia. Kalau Mbak Wahyu, Ya. kalau 0 gimana itu menyelesaikannya Pak Nah, Wahyu? makanya kemarin Bu, kalau dari soalnya saya lihat ada yang salah nih, soalnya ini. Ini pasti arahnya nanti ke sini Bapak Ibu. Ke eliminasi ini arahnya. Nah, ini soal yang di-share Bapak itu kemarin. Kita lihat. Ya, soalnya ini seperti ini yang di-share Bapak itu. Nah, kalau ada seperti ini kan kita tidak dapatkan nilai A dan B-nya karena kita tidak bisa lakukan eliminasi namanya Bapak Ibu. Mungkin soal ini. Mungkin ininya mungkin salah, mungkin pembaginya ini atau sisanya gitu. Ya, makanya ini saya carikan soal yang lain Bapak Ibu ya. Ini soal yang lain terkait hal yang sama tapi benar. Nah, ini Bapak Ibu. Ini terkait polinomial Bapak Ibu ya. Saya kira yang ini ada Bapak Ibu tanyakan dulu sebelum saya akhiri. Apa saya mau tanya? Ya. Ini kemungkinannya soal ini untuk UPT sama seperti kita bahas ini lagi berubah lagi Pak. Kalau saya lihat Bu dari hasil kisi-kisi sama Bu, nggak ada perubahan. Mungkin angkanya lah mungkin kan gitu. Dan dari hasil pretest pun, ya hasil pretest PPG pun Bu soal UP yang dikeluarkan Bu. Oh iya Pak. Nah hasil pretest PPG yang 2022 ini itu sama dengan soal UP yang diberikan Bu, Bapak Ibu. Iya. Nah, berdoa saja mungkin harapan ibaratnya semoga hanya kalau kita sama saya rasa palingan angkanya mungkin Pak Ari, Pak Wahidi. Ya Bu Rin. Mau nanya, ini kan tentang pembagian, mumpung membahas tentang pembagian. Ya. Itu kalau ketemu soal yang jika semesta berbicara itu Pak, tentang pembagian bilangan bulat, apa memang ada ketentuan hasil baginya itu tidak boleh negatif? Itu yang yang ini, yang soal ada soal UP-nya. Pembaginya Iya, boleh negatif Bu. Hasil sisa pembagiannya Pak. Sisa pembagiannya boleh tidak negatif? Tidak boleh, mungkin nggak boleh Bu. Kalau sisa itu nggak boleh negatif. Harus positif Pak ya? Iya. Namanya sisa Bu. Kalau negatif kan nggak sisa artinya. Kalau yang dibagi bilangan bulat negatif Pak. Kalau dibagi bilangan bulat hasilnya negatif bisa jadi dia negatif ya. Sisanya boleh negatif. Iya, ada soalnya itu Bu, yang kemarin tuh ini dibagi ini pembaginya berapa, sisanya berapa kan itu kemarin kan? Iya Pak. Ada itu. Misalnya itu masih bingung itu Pak. 7 dibagi 2 misalnya. Nah, bagi 2 kan gitu. Okay. Artinya kan kita rubah menjadi bilangan apa ya? Bukan caca. Pecahan campuran. Nah. Gitu, Bu. Kalau saya rasa sisanya itu harus positif, Bu. Harus positif, Pak? Harus positif. Berarti hasilnya bagaimana nanti itu, Pak? Hasilnya boleh negatif. Misalnya -5 dibagi 3, Pak. Iya, misalnya -5 bagi 3 ya, misalnya nih. Coba ya. Ini baca negatif 1. Kita buatkan ininya ya, apa namanya? Biasanya ya. Nah, biasanya nih. Mana yang satu satu? Saya ambil sana. Nah, misalnya ini Bapak Ibu, -5 bagi 3 ya. Nah, -5/3 lah kita buat ya. -5/3. Nah, ini kalau kita pembaginya boleh ini Bu Irin, negatif. Nanti kan -1, ini kan? Iya, Pak.
min 1. Di sini berarti berapa ini? Ini 3 ya. 2/3 min 2 di atasnya berarti. 2 di atas. Berapa? 2. Di sini harus min 2 ya. Min 2. Sebab Sedangkan sisa bilangan nggak bulatnya boleh min kan? 2 kita buat bisa, Pak. Min 2 ya. Min 2 enggak, bukan bilangan bulatnya. Yang min satunya tuh Oh diganti ini 2, min iya. 2. Kan dia jadi min 6. Min 6 kalau dibagi 3 kan, kalau min 5 itu kan masih sisa 1 tuh. Min Ya. 6 tambah 1 kan min 5. Ya, ini Baru dia jadinya 1. 3. 1 di atas. 1. Di bawah 3. 3. Berarti Sama kan ya, hasilnya? betul min Min 5 ya. 6 tambah 1 ya. Sisanya 3. Sisanya 1 ya. Iya, Sisanya 1. Sisanya kan harus positif. Iya. harus positif lah. Iya. Oh ya, makasih. Tapi itu kemarin kayaknya nggak ada pilihan gandanya, Pak. Nggak ada ya? Hasilnya negatif Kalau saya 2, kalau, sisa 1. kalau saya kemarin ini ya. Jadi nyari yang optionnya yang kira-kira sesuai, itu kan angkanya hasilnya 2, sisanya 1. Jadi yang mana yang penting sisa jangan negatif gitu. Ya, sempat Itu bingung bukannya Pak. min 1, Pak. Iya, ini Satu. ya kalau saya kemarin min 1 ini, Bu. Kalau nggak salah kemarin saya Yang pakai di atas min 2. ini. Dibagi hasil baginya min 1. Ini min 2 ya. Atas min 2. Nah. Tapi sisanya kalau menurut Bu Rice, sisa itu boleh negatif nggak Bu Rice? Dalam teori bilangan, dalam teori pembagian. Sisa nggak boleh negatif kalau nggak salah, Pak. Cuman boleh. Kalau dilihat di YouTube, tak boleh negatif. Ah. Harus positif katanya. Ya, kalau harus positif berarti sisanya berapa? Kalau di sini misalnya 2, ini kan min 6 jadinya nih. Ya, berarti dia 3, 1 berarti ya. Ya, baru sisa 1. Berarti ini 3. Artinya ini dikali hasil baginya min 2, sisanya 1 berarti ya. Ya, Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Dibagi 3 kali min 2. 3 kali min 2. Minus 6. Minus 6. Ditambah 1. Min 5. Negatif 5. Berarti hasilnya negatif 2, Pak ya? Iya. Ya. Ini negatif 5 per 3 ya. Iya. Dikali ditambah. Ditukar angka aja tadi, Pak ya? Ya, tapi di option kemarin nggak ada yang seperti ini ya Bu Irin ya. Kalau nggak salah saya. Iya, di optionnya nggak ada ya. Di option ABC UP-nya kan. Kayaknya nggak ada ya. Iya. Yang ada itu Kemarin hasil. coba Ibu lihatin UP Bu. Ada juga saya bahas soal itu Bu. Kalau nggak salah. Iya, Pak. Nanti kita lihat lagi, Pak. Kalau di soal kita ujian kemarin tuh yang ini Pak Yudi, min Yang- 7 bagi 4 nilai Y berapa sisanya itu yang hasil Iya. min. Iya. Kalau Kalau saya min 7 bagi 4 ya Bu Eva kemarin ya. ya, min 7 bagi 4, sisanya yang ditanya. Ini kalau nggak salah saya. Sisanya berapa katanya? Iya, sisanya min 3. Nah, kalau ya namanya sisa itu nggak mungkin negatif, ya kan? Nah, pasti dia positif nilainya. Oke, Bapak Ibu ya. Pak Yudi, Iya. Ada lagi Bapak Ibu? Pak Yudi, Bapak, mohon maaf, boleh saya bertanya? Ya. Saya di sini dapat satu soal, tapi beda pembahasan Pak. Yang soal tentang deret. Yang diketahui U1 kali U2 kali U3 itu hasilnya 216. Itu udah terus ada dupe saya, Bu. Ada dupe itu, Bu. Iya, sudah ada pembahasannya Pak. Tapi saya dapat pembahasan lain yang diambil U3 dikurang U1 itu dari barisan aritmatikanya. Sementara di lain pembahasan ada juga yang diambil sebagai U3 dikurang U1 itu barisan geometrinya. Yang mana yang sebenarnya? Kalau saya yang aritmatikanya, Bu, saya ambil, Bu.
Oh, begitu. Iya, Kan bukan dari geometri. awal yang dibicarakan baris yang geometri, bukan Betul, bukan betul. aritmatika itu hanya Betul. untuk mencocokkan saja, tidak. Tidak. Nah, Karena ada saya dapat di YouTube Pak yang diambil itu yang geometrinya. kalau di geometri dia Yang jawabannya 12, 9. yang 3, iya. 9 kan nggak ada Iya. option, nggak ada optionnya 9. Nggak Yang ada ada option. Oh, nggak ada option nggak ada optionnya. Iya. Yang ada optionnya adalah 4. 4. Tergantung Oh, optionnya aja nanti. Makanya saya tidak lihat pilihannya Pak. Kalau optionnya mengarah ke geometri, yang mana mau diambil. Iya, kalau optionnya Pak kemarin, Wahyu. iya Pak Bril. Kalau seandainya optionnya ada dua-dua bagaimana tuh Pak? Iya. Saya bingung dua-duanya Pak. Bahasanya Kalau ada 4 dan 9. Iya, pasti kunci 1 Pak. Iya, Nggak itu mungkin yang 2. Nggak mungkin 2 ya. Pasti keliru soalnya ya. Bukan keliru Pak. Terima kasih Pak. Mungkin 1 itu Pak Abdul Qadir. Makasih Pak Wahyu. Ya, gitu. Kalau saya kemarin Makasih, Pak. pandangan saya ke Makasih, iya. aritmatika, Bu. Pandangan saya. Oh, ke aritmatika ya lebih cenderung ya. Lebih cenderung ke aritmatika saya. Oh iya, makasih banyak Pak. Oke. Oke Bapak Ibu ya, kita cukupkan dulu sampai saat ini. Pak Wahyu. Iya Bu, mau Lidiana. Ini mau tanya yang tadi itu min 5 dibagi negatif 5 dibagi 3, apakah benar jawabannya yang mana? Min Tapi 2. iya, tapi kalau tadi atau kalau saya Bu, kalau berpandangan kalau kemarin yang saya dapatkan UP-nya itu yang ditanya itu sisanya aja Bu. Berapa sisanya katanya. Nah, kalau saya tanyakan di sini Pak. Iya. Maaf sebelumnya. Dari kemarin kan untuk pembaginya negatif dibagi dengan positif kan, mengenai pecahan. Bukannya kalau negatif 5 dibagi 3 hasilnya negatif 1/2/3 tetap ya? Iya. Cuman di sini kan kita bukan negatif 2 1/3. Cuma kita di sini kan dia mintanya Bu, ini Bu, pembagi dan hasil bagi dan sisa Bu. Yang dimintanya. Nah, makanya kalau saya berpandangan, sepengetahuan saya Bu ya, apa saya salah atau gimana ya, yang namanya sisa pasti dia positif nilainya, nggak mungkin negatif gitu Bu. Hasil negatif. Ya, namanya bersisa kan. Kalau bersisa artinya kan masih ada barangnya Bu. Berarti kalau min 7/4 tadi hasilnya min 2 1/4. Nah, min 2 1/4 jadinya. Ya, sisa 1. Ya. Gitu. Kalau karena patokan kita yang namanya sisa itu pasti dia punya nilai, Bu. Nggak mungkin dia negatif sisanya. Itu Bapak Ibu ya. Ini ada pandangan lain Bu Molina, mau Lidiana? enggak, maksudnya terlepas dari dari materi sisa-sisa. Maksudnya untuk pembagian negatif 5/3 itu berapa sebenarnya hasilnya Pak? Kalau kita bagi. Kalau kita bagi min 5/3. Apakah negatif 1, 2/3? Ini kita bukan membagi, maksudnya itu negatif. Bukan, maksudnya itu bukan membagi secara biasa gitu Bu, maksudnya Bu. Artinya kita merubah suatu bentuk pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran Bapak Ibu. Bu Molina, maksudnya itu. Bukan kita membagi kayak 5 bagi 2, 2,5 kan gitu. Bukan seperti itu maksudnya. Yang diminta itu adalah berarti kalau ya, lanjutkan Bu. Kalau bentuk campuran dari negatif itu berapa Pak? Bentuk campuran dari min 5/3 tadi. Iya, min 5/2 aja yang lebih gampang jawabannya. Min 5/2. Ini saya buat di sini ya. Misalnya nih min 5/2 ya, misalnya kita buat nih. Misalnya min 5/2. Nah, kalau kita campurannya ini kan artinya kita harus menentukan sisanya ya. Sisa itu kan yang di atas nih dalam campurannya. Berarti kan bisa jadi di sini min 2 Bapak Bu, depan sini. Kalau di sini kita pakai min 2, maka di sini pengalinya berapa nih? 3 ya. 3 kali min 2 kan min 6. Betul nggak Bapak Ibu? Sisa 1. Nah, sisa 1 berarti kan 3 kali min 2 kan min 6 tambah 1, min 5 kan?
Iya ini Penyebutnya ini 3 Pak. ya. Ini 3, penyebutnya 2 ya. Nah, ini. Iya. Ini kan min 5 per 2 Bapak Ibu. Nah, artinya berapa jumlah kalinya itu sama dengan min 3,5 gitu. Itu maksud Ibu. Maksudnya min 5/2 itu kan sama dengan negatif 2,5. Apakah sama dengan negatif 3,5, Pak? Nah, itu Bu, itu kan maka saya bilang kita ini enggak min 2, min 1/2. Min 1/2. Iya, karena sisanya itu harus tidak ini Bu, sisanya harus positif Bu, namanya sisa. Kita kan membagi nih. Pembahasan Bapak yang nomor 25 itu negatif, Pak. Iya, makanya itu yang saya kemarin pernah mau klarifikasi Bu. Setelah saya baca kemarin juga itu kan namanya teorema sisa ya, hasil sisa pasti dia nilainya positif gitu Bu. Nah, atau kawan-kawan ada masukan nggak kira-kira? Kalau saya sepengetahuan saya seperti itu, kemarin saya coba cari-cari Bapak Ibu ya. Kecuali kalau sisa hutang baru negatif, Pak ya. lain Ya. gitu. Nah, kalau namanya teorema sisa pasti dia punya sisa Bu, nggak negatif dia Bu Eva. Bu siapa nih? Bu Eva tadi ya. Oh, berarti Pak Yudi, berarti sebenarnya ini soal ini bukan pembagian kayak biasa. Bukan. Nah, bukan Kayak pembagian biasa gitu. Bukan seperti yang dimaksud dari Bu Maulidiana tadi. Bukan seperti itu maksudnya. Seingat saya dulu waktu min 7/4 saya jawabannya min 3 karena saya bikinnya pembagian biasa. Nah, bukan pembagian biasa Bu. Artinya kita di sini menemukan hasil pembaginya berapa dan sisanya berapa gitu. Nah, gitu maksudnya, bukan membagi biasa gitu maksudnya Bu. Oh iya, makasih Pak Yudi. Ya. Iya, paham Pak. Oke, Bu. Berarti Ya. ini bukan konsep pembagian. Bukan membagi biasa Bu. Jadinya Menemukan yang namanya hasil baginya berapa, sisanya berapa gitu Bu. Nah, seperti itu maksudnya Bu. Begitu Bu Erisa ya. Yang nomor 25 kemarin jadinya Pak. Itu kita dirubahnya Bu. Cuma kalau di optionnya yang ada cuma itu Bapak Bu. Di option. Ada yang optionnya kalau di option ya. Kalau di option saya amati ketika itu memang ada option itu Bu Erisa. Kalau di option ketika UP ketika itu ada itu option itu. Pengeca Pak, berarti kalau ada option yang sisanya negatif, jangan dipilih. Iya, bisa jadi Bu ini. Oke Bu ya, kira-kira ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya cukupkan dulu. Terima kasih yang sudah bergabung, Bapak Ibu. Pak Wahyudi, nanti kapan-kapan kalau meet kasih, lagi Pak. minta dibahas yang nilai mutlak pertidaksamaan Pak ya? Ya Bu, ya siap Bu. Itu pun kan nanti Ibu sambil baca Bu yang di Latin UP yang ke berapa juga ada Bu nilai mutlak yang saya bahas Bu. Iya Pak, makasih Ya. Pak. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya. Mana nih stop share? Terima kasih juga Pak. Ya. Terima kasih juga Pak. Sudah mengganggu waktu Bapak Ibu. Apa yang kita bahas hari ini memang. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya Pak. Iya Pak, sama-sama Bu. Terima kasih saya ucapkan sesudah wabillahi Pak, taufiq. jangan ngomong mengganggu waktu kami. Oh ya. Kita perlu Pak. Kami yang mengganggu waktu Bapak. Kita yang perlu dengan UP-UP-nya Pak. Ya. Terima kasih Pak Yudi. Terima kasih Pak Yudi. Ini ada lagi nanti kalau ada soal-soal yang baru dan saya share Bu ya di grup itu. Terima kasih Pak. Iya Pak Yudi. Ya. Terima kasih Bapak. Ya. Saya sudah dulu Bapak Ibu ya. Terima kasih. Kasih izin lah Pak. Nah, izin. Terima kasih Pak Wahyu. Sama Pak.